Tiga. Halo semuanya, dan terkhususnya untuk Bapak Idi Jahidi selaku dosen dari mata kuliah Marketing Manajemen. Eh, saya Matthew Daniswara Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari hasil ujian akhir semester dari mata kuliah Marketing Manajemen. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Liu Eatery. Liu Eatery ini merupakan brand yang bergerak di bidang food and beverage yang telah didirikan sejak 18 Juli tahun 2020 yang menjual makanan dari yang asin hingga manis dan memiliki tagline yaitu sweet and salty food yang menjual makanan seperti puding, cake, pastry hingga masakan. Tidak hanya itu saja, kami juga memegang prinsip bahwa kami akan terus berinovasi terhadap produk yang kami jual dan tentunya agar konsumen kami tidak merasa bosan. Dan kami juga tentunya akan selalu menjaga kualitas dari produk yang kami jual. Nah, dan selanjutnya kami juga berharap bahwa brand kami ini atau produk kami ini dapat menjangkau pasar di luar kota Bandung, yang dimana kami akan mengedepankan media digital sebagai media pemasaran kami untuk menjangkau apa yang kami harapkan. Liu Eatery ini didirikan oleh 3 orang, yaitu saya sebagai founder yaitu Matthew Daniswara Aditya, co-founder saya yaitu Ferianto Onggara, dan co-founder saya yang kedua yaitu Erwin Christian. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari Liu Eatery logo. Nah, logo perusahaan kami ini menekankan terhadap nama Tionghoa dari owner kami, yaitu saya sendiri, yang dimana kami memberikan ciri khas tersendiri yang berasal dari marga saya, yaitu Liu atau Liu Fan Quan eh, yang dapat diartikan sebagai kata Liu saja, yaitu nama marga. Sedangkan Fan Quan itu memiliki arti kedai atau eatery. Warna dari logo yang kami pilih ini berunsur warna yang manis karena menu pertama hingga menu ketiga kami memiliki unsur yang manis. Dan untuk gambar sendok dan garpu dipilih untuk mewakili unsur alat yang tidak mungkin tidak ada pada saat kita makan atau sebuah simbol kedai. Kata since 2020 sendiri yaitu berarti menekankan sejak kapan Liu Eatery ini berdiri. Nah, selanjutnya adalah visi dari Liu Eatery. Yang pertama, visi dari Liu Eatery yaitu menjadikan Liu Eatery sebagai brand F&B yang mengedepankan kualitas namun dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu menjadikan Liu Eatery sebagai brand F&B yang dapat dikenal masyarakat luas terutama di wilayah Pulau Jawa. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari misi Liu Eatery. Misi dari Liu Eatery sendiri yaitu yang pertama mempatenkan brand Liu Eatery, dan yang kedua yaitu menjalin mitra kerjasama di wilayah Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu menghadirkan cita rasa baru dan menggunakan media digital sebagai pemasarannya. Yang keempat yaitu membantu pengusaha F&B lain yang memiliki cita rasa berkualitas namun belum dikenal banyak oleh masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan market analysis, yaitu analisis pasar dari bisnis yang saya jalani, yaitu bisnis kuliner ini, dari mana saya menggunakan metode SWOT analysis, yaitu untuk melihat akan kondisi internal maupun kondisi eksternal dari Liu Eatery. Yang pertama yaitu strength. Strength yaitu berarti kekuatan dari suatu perusahaan yang jalani, yang dimana kekuatan dari Liu Eatery sendiri yaitu berada pada harga produk yang terjangkau namun memiliki cita rasa yang berkualitas. Namun Liu Eatery juga memiliki kekuatan lain yaitu kami menerima custom produk dari customer kami yang dimana dapat sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu weakness, yaitu merupakan kelemahan dari suatu bisnis yang dijalani.
Kelemahan dari Liwitri yaitu berada pada packagingnya sendiri yang masih kurang inovatif atau kurang modern dan masih perlu dikembangkan kembali. Yang ketiga yaitu opportunity. Opportunity berbicara mengenai peluang yang dapat diambil oleh suatu bisnis. Peluang dari Liwitri sendiri ini yaitu berada pada uh, cita rasa produknya, yang dimana resep yang kami gunakan itu masih resep zaman dahulu atau authentic menu, yang dimana menghasilkan cita rasa yang berkualitas. Selain itu juga peluang lain yang kami analisis yaitu terkhususnya untuk di Kota Bandung pada saat ini bisnis kuliner sedang marak-maraknya, dan kami memiliki ambisi bahwa bisnis kami ini dapat dikenal oleh masyarakat Kota Bandung. Yang keempat yaitu berbicara threat atau ancaman dari pasar yang akan dituju baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti contohnya pada brand Liwitri yaitu ancaman kepada brand Liwitri yaitu pesaing bisnis yang sejenis sudah cukup banyak. Selanjutnya yaitu business environment. Business environment ini memiliki dua tipe. Yang pertama yaitu company micro environment. Yang pertama akan menjelaskan mengenai the company. The company ini menjelaskan dari suatu bisnis yang diperlukan oleh suatu kelompok yang terkait kepada jalannya suatu bisnis tersebut. Contohnya terhadap sumber daya manusianya sendiri, yang dimana Liwitri memiliki 3 orang anggota yang memiliki job desk-nya masing-masing, yang dimana dapat membantu untuk membangun atau mengembangkan bisnis Liwitri. Yang kedua yaitu supplier. Supplier ini adalah suatu pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menjual bahan ke pihak lain yang dapat dijadikan sebagai produk barang jadi. Yang dimana supplier dari Liwitri sendiri yaitu ada supplier bahan baku dan supplier untuk keperluan packaging. Yang ketiga yaitu kompetitor. Kompetitor berbicara mengenai pesaing bisnis yang berada di bidang sejenis atau di bidang yang serupa. Pesaing di bidang kuliner ini tentunya sudah sangat banyak dan perlu kami telah kembali terhadap bisnis yang kami jalankan saat ini agar dapat bersaing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi customer. Customer ini merupakan hal yang penting dari suatu bisnis yang dijalani, yang dimana kami menilai atau kami mengevaluasi apa yang dibutuhkan oleh customer kami atau target market kami. Ya, dan tentunya kami harapkan bahwa produk dari Liwitri ini dapat menjadi jawaban dari apa yang mereka butuhkan atau dari masalah yang mereka alami. Selanjutnya yang terakhir adalah publik. Publik ini tahap terakhir yang berbicara mengenai masyarakat, yang dimana ketika suatu brand memiliki citra yang baik akan tentunya menghasilkan dampak yang baik juga kepada bisnis yang jalani. Seperti contohnya kepada bisnis Liwitri, yang dimana ketika citra brand Liwitri sudah sangat baik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa bisnis Liwitri ini akan dikenal oleh masyarakat Kota Bandung. Nah, selanjutnya adalah company macro environment. Yang pertama yaitu faktor politik. Pada saat ini faktor politik tentunya sangat berdampak bagi bisnis Liwitri, yang mana harga bahan baku pada saat ini sudah sangat melonjak naik dan berpengaruh pada kos produksi dari Liwitri. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi tentunya mempengaruhi juga karena daya beli dari masyarakat saat ini menjadi kurang karena adanya pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu faktor sosial, yang dimana perusahaan kami memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang kami terima di Kota Bandung ini cukup banyak melalui influencer kuliner yang dimana dapat membantu dalam mempromosikan produk kami. Namun dampak negatif yang dirasakan yaitu dengan pesaing yang sudah sangat banyak tentunya dapat berdampak besar juga terhadap usaha yang dijalani. Selanjutnya adalah
faktor teknologi. Seperti yang diingat pada saat ini sudah hampir seluruh sektor bisnis menggunakan media digital sebagai pemasarannya. Maka dari itu kami menilai bahwa kami ke depannya akan mengedepankan media di pemasaran digital sebagai pemasaran brand atau produk Liu Eatery agar target market yang kami capai dapat lebih luas lagi. Yang kelima yaitu faktor hukum atau legal yang berbicara mengenai kekuatan hukum yang dimiliki dari suatu bisnis yang dijalani. Seperti yang sudah saya terapkan kepada Liu Eatery yaitu saya membuat legalitas berupa nilai induk berusaha atau NIB. Faktor selanjutnya atau yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Yang mana pada saat pandemi COVID-19 ini tentunya masyarakat mengkhawatirkan akan kehigienisan dari suatu produk yang mereka beli. Maka dari itu kami harus memastikan kehigienisan produk yang kami jual kepada customer. Selanjutnya adalah marketing strategi, yaitu strategi pemasaran yang akan kami lakukan pada saat ini atau ke depannya. Pada saat ini Liu Eatery menggunakan media pemasaran melalui Instagram yang dimana customer dapat melakukan pemasaran melalui Instagram Liu Eatery yang dimana di dalamnya customer bisa melihat produk-produk apa saja yang dijual serta feedback dari customer yang sudah membeli produk Liu Eatery. Dan ke depannya Liu Eatery akan mencoba melakukan pemasaran melalui GoFood, GrabFood, Eats Traveloka, dan Shopee Food. Dan tentunya dengan harapan dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya adalah integrated marketing communication yang dimana di dalam tahap ini akan menjelaskan cara atau promosi brand dari yang saya jalani yaitu Liu Eatery dan kami menggunakan Instagram Ads sebagai pemasaran brand kami. Di dalam tahap ini hanya menjelaskan metode apa yang digunakan untuk pemasaran brand dan tidak dan tentunya berpengaruh terhadap penjualan produknya juga. Namun fokus utama yang dikedepankan yaitu pemasaran brandnya saja. Selanjutnya adalah ini tampilan best seller menu dari Liu Eatery. Yang pertama adalah gyoza, yang kedua adalah marble cake. Selanjutnya adalah menu dari Liu Eatery. Yang pertama adalah marble cake, yang kedua gyoza, yang ketiga premium choco pudding, yang keempat regal choco pudding, dan yang terakhir adalah classic noodle atau produk yang masih kami evaluasi hingga saat ini dan belum kami pasarkan. Nah, ini adalah media kontak untuk pemesanan dari Liu Eatery. Nah, sekian dan terima kasih.